يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Pertama, dilihat dulu tempatnya. Dilihat dulu tempatnya. Kalau antum berada di tempat awam, tempat umum, maka harus ikut sholat. Karena akan terjadi fitnah nanti. Akan terjadi fitnah. Seperti yang terjadi di masa Nabi SAW. Jadi Nabi sholat di masjid. Tapi ada orang datang di masjid tidak sholat. Ya mungkin dia habis dari safar. Sudah dia sholat di tempat safarnya. Sehingga dia datang ke masjid tidak ikut berjamaah. Tidak ikut berjamaah. Maka Nabi SAW menegurnya. Karena orang tidak tahu kalau dia lagi safar. Ini kalau di awam akan terjadi fitnah. Kenapa ini? Orang sholat dia malah duduk ngaji. Iya. Kemudian yang kedua, kalau kita berada di tempat sunnah. Berada di tempat sunnah, maksudnya orang-orang yang situ tahu. Bahwa ini tidak sholat mungkin karena berpendapat seperti itu. Bahwa tidak sholat malam kecuali 11 atau 13. 11 atau 13. Maka di sini sebenarnya ada benarnya yang seperti itu. Karena para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka ketika membicarakan sholat lail secara umum, sholat malam ataupun sholat tarawih, maka ada beberapa pembahasan yang mereka bahas. Pertama, ada dari pembahasan mereka yang mereka katakan bahwa sholat malam itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan itu 11 rakaat. Paling banyaknya adalah 13 rakaat dengan 2 rakaat ringan. Dengan 2 rakaat ringan. Karena Nabi pernah melakukannya. Belum 2 rakaat ringan dulu. 2 rakaat ringan. Kemudian setelahnya ia dilakukan 11. Jumlahnya semuanya berapa? 13. Jumlahnya nanti jadi 13 dengan witir. Dengan witir. Dari hadits Aisyah ini, Nabi SAW tidak pernah lebih dari 11 hadis Aisyah. Di dalam hadis yang lain, bahwa Nabi pernah lebih menjadi 13. Mereka berpendapat berarti bahwa sholat malam di Ramadan ataupun di luar Ramadan itu tidak boleh melebihi 13. Karena Nabi tidak pernah melebihkan. Dari sisi yang lain, para ulama berpendapat lain. Dari selain ulama yang berpegang dengan hadis pertama tadi. Bisa dikatakan yang tadi itu kebanyakan ahli hadis berpegang dengan itu. Dan juga orang-orang Dhahiriyah. Orang-orang Dhahiriyah. Bahkan orang Dhahiriyah menganggap bid'ah kalau lebih dari 11, lebih dari 13. Karena Nabi cuma melakukan 13. Cuman pendapat yang mengatakan bid'ah ini agak berat. Sebentar kita akan jelaskan alasannya kenapa berat. Bahkan sebagian ulama mengatakan keluar dari sunnah. Kalau orang ada yang mengatakan lebih dari 13 itu adalah bid'ah. Atau 21 rakaat itu adalah bid'ah. Bisa dipertanyakan sunnahnya. Bisa dikeluar dari ahlu sunnah. Iya, karena kaidah yang dipegang oleh ahlu sunnah sebentar kita akan sampaikan. Ulama lain berpendapat, enggak, boleh lebih dari 13. Boleh lebih dari 13. Kenapa bisa? Mereka juga pakai hadis. Nabi SAW bersabda, sholatul laili matna-matna. Hadis Aisyah juga. Sholat malam itu 22. Berapa? Tidak ada batasannya, terserah. Mungkin berapa. Karena Nabi cuma katakan sholat malam 22. Berapa jumlahnya? Yang penting 22. Makanya Nabi cuma bilang, hadis Aisyah itu, sholat malam 22. Kalau kalian khawatir subuh, maka hendaklah witir dengan 1. Berarti kan, 22, baru kalau khawatir subuh, witir 1. Berapa jumlahnya? Tidak ada. Tidak ada jumlahnya. Tidak ada jumlahnya harus 11. Iya. Tidak ada jumlahnya harus apa? 13. Ini hadis
Ini juga yang dipahami oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Iya, di saat beliau menjadi khalifah kaum muslimin, setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal, beliau mengumpulkan para sahabat untuk melakukan sholat tarawih. Dan beliau katakan ini sebaik-baik perkara yang diadakan. Karena setelah sebelumnya tidak dilakukan. Nabi cuma melakukan 3 kali. Kemudian beliau tinggalkan, maksudnya berjamaahnya. Beliau tinggalkan, beliau beritakan bahwa saya khawatir kalau diwajibkan. Setelah meninggal Nabi, kan sudah tidak akan ada lagi perubahan syariat. Antara wajib dan sunnah. Karena sudah tidak ada lagi pensyariatan. Tidak ada lagi ayat yang turun, tidak ada lagi hadis. Maka Umar hidupkan. Diimami oleh sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau melihat, pertama Nabi memang bilang salat lail itu 2-2. Salat lail itu 2-2. Kalau khawatir subuh, maka boleh baru witir. Kemudian yang kedua, belum melihat bahwa orang sudah tidak mampu sholat seperti sholat Nabi SAW. Yang mana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW itu sholat 11. 4 rakaat, kemudian 4 lagi, kemudian 3. Tapi kata Aisyah, jangan kamu tanya. Gimana panjang dan bagusnya. Pernah Nabi sholat, belum membuka rakaat pertama, dibaca surah Al-Baqarah. Kayaknya akan berhenti setelah mau habis. Ternyata belum lanjut An-Nisa. Kayaknya akan berhenti setelah An-Nisa. Ternyata kembali ke Al-Imran. Sampai dikatakan oleh sahabat yang hadir, saya telah bertekad untuk duduk atau meninggalkannya sendiri. Karena panjangnya. Jadi jangan ditanya tentang panjangnya, bayangkan. Al-Baqarah itu kan 2,5 juz. Al-Imran lagi segitu juga. An-Nisa juga segitu juga. Ini 1 rakaatnya. Jadi jangan kamu tanya kata Aisyah tentang panjangnya dan bagusnya. Dan rukunya Nabi itu sama dengan berdirinya. Rukunya. Itu sama dengan panjangnya yang berdirinya itu tadi. Sama. Sujudnya juga sama dengan berdirinya tadi. Itu. Ketika para Umar radhiyallahu taala anhu melihat bahwa orang sudah lemah, tidak mampu lagi seperti itu, maka belum menyuruh perbanyak rakaatnya walaupun pendek bacaannya. Dan apa yang dikatakan oleh Umar ini adalah hujah. Itu yang perlu antum ketahui. Pertama, kenapa dia hujah? Pertama karena Nabi yang bilang. Dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah setelahku. Jadi kita memang disuruh berpegang dengannya. Kalau antum amalkan ini perbuatan Umar, antum amalkan hujah. Jangan pendapatnya Umar. Umar apalagi dia punya kedudukan khusus. Beliau di masa hidup Nabi SAW berapa kali bertepatan dengan ayat kalau yang beliau lakukan. Makanya Nabi SAW katakan, iyattabi'in nas Abu Bakar wa Umar faqad rasyadu. Kalau manusia ikut Abu Bakar dan Umar, maka mereka telah diberi hidayah. Jadi mengikuti Umar di sini, itu hujah. Karena tidak ada juga sahabat yang menyelisihinya. Tidak ada juga Al-Quran yang diselisihi. Tidak ada juga sunnah yang diselisihi. Karena Nabi cuma bilang, sholat malam 2-2. Berarti bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi itu sudah sesuai. Dan ini adalah sunnahnya Umar. Siapa yang mengatakan sholat 21 rakaat adalah bid'ah, maka dia bukan ahli sunnah. Karena pondasi ahli sunnah adalah berpegang dengan Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman sahabat. Sekarang dia bid'ahkan Umar bin Khattab. Siapa kita? Begitu. Iya. Orang yang mengatakan bid'ah azan pertama di hari Jumat, dia yang ahli bid'ah. Dia yang ahli
bid'ah. Karena dia membid'ahkan apa yang dilakukan oleh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini harus diketahui. Ini tentang hal tersebut. Maka sebenarnya kalaupun kita berpendapat dengan pendapat yang pertama, maka pendapat yang kedua ini memang punya sisi yang sangat kuat sekali. Makanya kalau antum melihat, kalau kita antum pergi umroh, sholat di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu nggak tahu 21 atau 41 atau 31. Itu imam mereka sholat. Karena ganti 4 imam dalam satu malam. Kalau di Masjidil Haram, Makkah. Iya. Apakah mereka salah? Enggak. Ada hadisnya tadi. Yang kita bacakan. Yang kita bacakan. Di sini, mana yang kita kuatkan? Ini ada perbuatan. Dan ada ucapan. Kalau ta'arud, kalau bertentangan, maka ucapan itu didahulukan. Daripada apa? Perbuatan. Karena ucapan lebih kuat daripada perbuatan. Lebih kuat daripada perbuatan. Ini perbuatan menunjukkan sunnahnya begitu. Cuman apakah tidak boleh? Boleh, karena Nabi juga bilang dalam ucapannya. Boleh, Nabi bilang dalam ucapannya. Dan yang menggambarkan Nabi tidak pernah lebih dari 11 atau 13, Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tidak ada Nabi bilang, jangan kau tambah dari 13. Tidak ada. Yang menggambarkan ini siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini wallahualam terkait dengan hal sholat. Iya, kita 11. Dan saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Semoga Allah menjaga beliau. Ini dilakukan oleh manusia di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini yang berjalan di tengah manusia. Di 10 terakhir di bulan Ramadan. Iya, di bulan Ramadan. Itu wallahualam yang dipilih lebih kuat. Maksudnya ini yang berjalan itu Ustaz, 8 rakaat di awal. Iya, baru setelah itu nanti bangun lagi, sholat sampai tutup witir. Dan ini tetap mendapat keutamaan semalam suntuk bersama imam Ustaz. Tentunya, karena kan kita satu imam. Kita satu imam. Iya.